Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas transformasi Laplace. Definisi transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari suatu fungsi f fungsi t dengan t lebih besar sama dengan 0 adalah dituliskan secara matematis seperti ini. L di sini ya. Ini menunjukkan simbol transformasi Laplace ya dari suatu fungsi sama dengan f besar S sama dengan integral dari 0 sampai t hingga ft e pangkat min st dt. Dengan fs yang di sini adalah hasil transformasi Laplace dari fungsi f ya. Sedangkan lf adalah proses transformasi Laplace dari suatu fungsi f fungsi t. Transformasi Laplace ada jika hasil integral tersebut ada ya, konvergen. Transformasi Laplace adalah transformasi atau perubahan fungsi dari domain atau variabel bebas waktu t ke domain atau variabel bebas kompleks yaitu S ya. Baik, kita contohkan transformasi Laplace beberapa fungsi. Di sini ya, misalkan fungsi eksponensial. F fungsi t sama dengan e pangkat min at untuk t lebih besar sama dengan 0 ya. Maka transformasi Laplace-nya kita gunakan rumus ini ya, yaitu L fungsi ya ft sama dengan fs di sini integral dari 0 sampai t hingga dari f fungsi t e pangkat min st dt ya. Di sini ft e pangkat min st dt. Nah, di sini fungsinya kita ganti dengan e pangkat min at ya. Maka ini kita langsung tulis fs-nya saja. Fs sama dengan integral 0 sampai t hingga ft-nya fungsinya itu e pangkat min at. Di sini e pangkat min st dt ya. Maka di sini fs sama dengan integral 0 sampai t hingga nah ini kan karena sama ya, maka bisa kita jumlahkan min at plus min st dt. Ingat sifat dari x pangkat a dikali x pangkat b, maka xa plus b pangkatnya itu dijumlah ya. Oke, sekarang ada t ya. Kita bisa keluarkan. Oke, ini dulu kita tulis at min st dt ya. Maka di sini integral 0 sampai t hingga di sini min ya a plus s dikali t dt. Baik, di sini integralnya itu terhadap t ya. Nah, tadi saya lupa bilang ya. Di sini s-nya itu dianggapnya real ya, t-nya itu variabel. Maka ini kita bisa menggunakan substitusi ya. Di sini misal u sama dengan min a plus s kali t. Maka du per dt sama dengan d min a plus s t per dt. Nah, ini bisa keluar ya, karena turunannya terhadap t. Min a plus t dt per dt. Maka du per dt sama dengan min a plus t. Kita pindah ruaskan ya. dt ke kanan, min a per t ke kiri. Maka du per min a, oh ini bukan t ya, s.
maaf ya, ini S plus S sama dengan dt. Maka di sini kita tuliskan 0 sampai ta hingga E pangkat U, dt-nya kita ganti dengan ini, du per min A plus S. Kita pindah ke sini ya. Fs sama dengan, ini bisa keluar dari integral ya, 1 per min A plus S integral 0 sampai ta hingga dari EU du. Ingat, integral E pangkat X dx adalah E pangkat X plus C kalau integral tak tentu ya, yang belum ada batasnya. Kalau sudah ada batasnya tidak muncul lagi C. Maka di sini kita bisa tulis min 1 per A plus S ya, E pangkat U. U-nya itu tadi min A plus S dikali T. Kemudian dievaluasi dari 0 sampai ta hingga. Maka sini ya, min 1 per A plus S dalam kurung E pangkat min ta hingga dikurangi E pangkat 0 ya, sama dengan min 1 per A plus S, ini 0 plus 1, min 1 ya, min 1, sesuatu pangkat 0 1, min dikali min plus 1 per S plus A atau A plus S sama saja ya, 1 per A plus S sama saja. Nah ini sama hasilnya dengan syarat, nah ini salah, yang betul S plus A itu lebih besar dari 0. Oke, selanjutnya fungsi konstan atau fungsi tangga, yaitu fungsinya itu sama dengan 1. Untuk T lebih besar sama dengan 0. Ini hasilnya, caranya ya, maksudnya sama saja dengan yang pertama, hanya saja F-nya yang ini diganti dengan 1. Jadi lebih mudah, lebih simple. Tapi di sini cara penyelesaiannya sama saja dengan nomor A ya, yaitu dengan metode substitusi. Baik, yang ketiga transformasi Laplace untuk fungsi trigonometri ya. Misalkan di sini Ft sama dengan sin omega T untuk T lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita memanfaatkan rumus Euler ya, yang pernah kita bahas di matematika dasar. Kita tulis di sini E pangkat I omega T sama dengan cos omega T plus I sin omega T ya. Nah, sekarang kalau misalkan pangkatnya minus I omega T, dengan I itu imajiner ya, bilangan imajiner, cos omega T, maka di sini min I sin omega T. Maka kalau untuk mencari sin, kita kurangkan gitu ya, ini dikurangi, maka E I omega T dikurangi E min I omega T. Nah, kalau ini coret ya, habis karena dikurangi. Sisa ini I sin omega T ditambah min plus ya, I sin omega T, maka 2 I sin omega T. Maka di sini sin omega T yang 2 I-nya pindah ruas. E I omega T dikurangi E min
I omega T dibagi 2I, atau kita balik ya penulisannya, sin omega T sama dengan 1/2I I omega T ya, dikurangi min I omega T. Nah, ini hasilnya. Jadi, sin omega T ini sama ya rumusnya, Laplace itu Ft LFT sama dengan Fs, yaitu integral dari 0 sampai tak hingga Ft dikali min St dt, tadi di rumus di awal ya. Nah, Ft-nya itu diganti dengan sin omega T. Dan sin omega T diganti dengan 1/2I dikali I omega T min pangkat min I omega T. Kali ini ya diganti dengan ini. 1/2I bisa keluar dari integral karena dia merupakan bilangan, jadi tidak terkena integral. Kemudian ini masuk ke dalam ya. Nah, ini sudah tidak ada lagi nih. Koreksi ya. Ini masing-masing masuk ke dalam ke sini. Ini ke sini. Jadi I omega T dikalikan dengan min St sama dengan dijumlah ya, I omega T ditambah min St, atau I omega T min St. T-nya kita keluarkan I omega min S T ya. Nah, ini juga sama prosesnya. Maka dari sini Fs sama dengan ini kita pecah integral 0 sampai tak hingga dari I omega min St dt ya, dikurangi integral 0 sampai tak hingga min I omega plus St dt. Seperti itu. Nah, ini caranya, cara menyelesaikan ini dan ini sama seperti di nomor A ya, dengan substitusi. Akhirnya ketemu hasilnya sekian ya. Kemudian dievaluasi, nanti disederhanakan ya, hasilnya akan mendapatkan hasil omega per S kuadrat plus. Namun cara perhitungan langsung seperti ini dengan mengintegralkan itu sangat memakan waktu ya. Jadi untuk memanfaatkan transformasi Laplace disediakan tabel berikut ini. Nah, ini misalkan untuk impulsa satuan itu Fs-nya 1 untuk fungsi tangga, Fs-nya 1/S untuk unit ramp function ya, 1/S kuadrat, Fs-nya pangkat min AT 1/S plus A dan seterusnya. Ini nanti cara pemanfaatannya bisa kita lihat di contoh soal. Nah, ini beberapa sifat transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace dari perkalian fungsi dengan konstanta, maka konstantanya keluar. Jadi di awal L Ft sama dengan Fs ya. Maka kalau misalkan dikalikan dengan suatu konstanta, ya ini konstanta Ft sama dengan A Fs ya. Nah, selanjutnya ada transformasi Laplace dari jumlah dua fungsi. Maka dipecah ya. Jadi LFT-nya itu Fs ya. LGT-nya itu GS. Kita bisa pecah menjadi yang ini ya. LFT plus GT itu sama dengan LFT plus LGT. Maka di sini Fs ya
Karena ini Ft maka Fs, karena ini G maka Gs. Ini. Transformasi Laplace dari turunan pertama, ya L, F aksen menunjukkan turunan dari T ya sama dengan S, Fs min F ketika 0 ya, T-nya 0. Dan seterusnya. Ya, jadi sifat-sifatnya tinggal dibaca dan diaplikasikan. Kita langsung ke contoh soal ya. Di sini nomor 1, carilah transformasi Laplace dari Ft sama dengan 10T. Nah, ini kita memanfaatkan sifat nomor 1. Ini kan A. Ini sifat nomor 1 tadi ya. Nah, ini. Oke. Kita jawab. Tadi sifat nomor 1 LA Ft ya. Sama dengan A Fs ya. Di sini Ft-nya itu bentuknya T ya. A-nya itu 10. Maka kita cari bentuk Ft yang T, yang ini ya. Yang ini. Maka Fs-nya tadi kan 10T, maka T pangkat 1 ya, 10T itu. Di soal itu kan 10T, T-nya pangkat 1. Maka di sini 1 faktorial dibagi per N-nya 1 pangkat 2, berarti 1 per S kuadrat. Maka dari tabel tadi di atas ya, kita tuliskan menurut sifat nomor 1, L 10T sama dengan 10 Fs-nya tadi ini ya, 1 per S kuadrat. Di sini 1 per S kuadrat, maka 10 per S kuadrat. Nah, ini hasilnya. Untuk nomor 2, carilah transformasi Laplace dari penjumlahan dua fungsi. Nah, ini pakai sifat nomor 2. Jadi tadi dikatakan L dari Ft plus Gt sama dengan Fs plus Gs ya. Ft-nya di sini 10T, tadi Fs-nya sudah ketemu ya di nomor 1. Ini kita tulis 10 per S kuadrat, tinggal mencari Gs. Gs-nya itu E pangkat, ini Gt-nya ya. Gt-nya itu kan E pangkat min 5T. Nah, ini kan konstanta, tinggal dikali ya. Sifat nomor 1, 3 dikali, kita lihat Gt, E pangkat itu yang kita cari di sini. Nah, ini ya. Di soal itu 3 E pangkat 5T, E pangkat min 5T. Maka A-nya min 5. Di sini 1 per S A ya. A-nya itu plus 5. Nah, ini kan A-nya min, ini min berarti plus 5. Jadi kita tinggal masukkan saja sini. Tiga dikali 1 per S plus 5. Maka 10 per S kuadrat ditambah 3 per S plus 5. Nah, ini jawabannya. Apa sih manfaat dari transformasi Laplace? Transformasi Laplace berguna antara lain untuk penyederhanaan operasi dan mencari solusi persamaan diferensial. Sebenarnya ini masih panjang ya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi sampai sini materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.